Dulu mereka bilang timnas Indonesia hanya hebat karena ada pemain naturalisasi. Mereka para supporter tetangga itu mencibir. Katanya permainan kita hanya bertahan, hanya menunggu, tanpa ada nyali untuk menyerang. Terlalu banyak hinaan dan terlalu banyak ejekan yang dilempar kepada timnas Indonesia. Namun kini semua keraguan itu seperti tamparan keras yang berbalik mengenai wajah mereka sendiri. Mereka dahulu meremehkan, kini terpaku dalam diam. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri jika sejarah telah lahir. Sejarah besar yang ditorehkan oleh negeri yang selalu mereka rendahkan. Sebuah negeri yang dicap tak punya prestasi karena tak pernah menjuarai kejuaraan AFF. Timnas Indonesia U17 dengan semangat membara berhasil menembus batas nama baik Indonesia. Poin kita hari ini, mereka menaklukkan keraguan dan mereka menorehkan tinta emas, menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang melangkah ke pentas tertinggi Piala Dunia. Inilah bukti bahwa Indonesia bukan hanya bangkit. Indonesia datang untuk mengguncang dunia. Kita kasih lihat siapa kita. Siapa Indonesia? Dulu kita pernah dianggap lemah, disebut hanya bergantung kepada pemain naturalisasi. Bahkan timnas senior kita juga sempat kena sindiran oleh fans-fans rival Indonesia, semisal fans Vietnam contohnya. Mereka bilang Indonesia bisa masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu karena berkat pemain-pemain dari Belanda. Mereka bilang, Indonesia takkan pernah melangkah jauh tanpa darah asing di dalam skuadnya. Tapi hari ini Indonesia membuktikan naturalisasi dan bakat lokal. Bukanlah dua kutub yang bertentangan. Mereka adalah dua kombinasi yang beriringan yang melaju kencang menuju harapan besar. Saling melengkapi dan saling menguatkan. Lihatlah timnas Indonesia U17, di mana hanya satu pemain diaspora di sana, yaitu Matthew Baker. Namun bakat-bakat lokal ini seperti jadi satu keluarga. Tak ada lagi sekat, tak ada lagi pembeda, tak tanggung-tanggung. Mereka bukan hanya bersaing, mereka berdiri di puncak klasemen, bahkan menjadi juara grup C. Dan ini bukanlah grup biasa. Di sana berdiri skuad Yaman. Di sana juga berdiri timnas Afghanistan. Dan berdiri pula sang raksasa Asia, si calon kuat juara kompetisi, yaitu Korea Selatan. Namun Garuda Muda tak gentar. Mereka tak tunduk. Mereka mengangkat kepalanya. Satu persatu lawan tumbang. Yaman mereka taklukkan. Dan Korea Selatan tim yang selalu digadang-gadang akan melaju mulus. Tapi timnas Indonesia berhasil menaklukkan mereka tanpa ampun, tanpa memberi celah, tanpa sekalipun pemain Korea Selatan ini berselebrasi di hadapan punggawa muda. Garuda ini adalah Indonesia yang baru. Bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Bukan lagi tim yang hanya jadi penggembira. Kemarin-kemarin timnas senior saja yang selalu disorot oleh media dunia. Namun sekarang timnas junior juga unjuk gigi di kancah dunia, hingga membuat dunia kaget. Dengan lolosnya Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar mendatang, kini Garuda Muda menjelma menjadi badai besar yang siap menyapu siapapun yang meremehkannya. Awalnya kemenangan timnas Indonesia U17 dianggap semata-mata karena keberuntungan. Dibilang menang hoki karena tendangan penalti, dan cuma bisa bertahan saja. Ya, Indonesia memang bermain rapat. Mereka kokoh seperti tembok baja. Sampai-sampai raksasa Asia Korea Selatan pun tak mampu berbuat apa-apa. Tapi ketika kesempatan datang, Garuda Muda menerkam satu serangan balik. Satu keberanian menusuk jantung pertahanan lawan. Dan itu berbuah penalti yang berujung gol kemenangan bagi Garuda Muda. Kita mampu menciptakan gol. Namun tetap saja mereka tak puas. Indonesia cuma bisa parkir bus, kata mereka. Tapi semua keraguan itu runtuh. Reruntuhannya pun bahkan lenyap ditelan kenyataan. Saat Indonesia menghadapi Yaman, semuanya berubah. Di mana Indonesia menumbangkan Yaman tanpa ampun dengan skor 4-1. Selebrasi penuh haru pun tumpah saat wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan. Ya, jelas tim Garuda berhasil membuktikan
bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah keberuntungan, melainkan sebuah pesan. Jika tim ini benar-benar telah mengerti harus menggunakan formasi dan taktik apa untuk bertanding. Ada satu kekeliruan besar yang terlalu lama bersarang di benak sebagian orang. Mereka percaya bahwa bertahan adalah tanda kelemahan, sedangkan bahwa tim hebat adalah tim yang selalu menyerang, bermain cantik, dan mendominasi permainan. Tapi Coach Nova hadir membawa satu pesan bermakna dalam sepak bola. Bukan tentang emosi, bukan tentang nafsu menyerang membabi buta. Sepak bola adalah seni taktik permainan. Ini seperti ilmu yang dibangun dari analisis data, riset dan perhitungan yang matang. Saya pastikan tidak. Mungkin berpikir ada pemain titipan, ada anak ini, ada anak itu. Berhasil bawa skuad Garuda lolos Piala Dunia. Nova Arianto penuhi harapan mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ya, timnas Indonesia U17 tampil gemilang dengan meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal malam kemarin. Pertandingan ini memang berlangsung panas sejak menit awal. Namun Indonesia berhasil membawa poin penuh atas tim Timur Tengah tersebut. Kemenangan ini bukan cuma membuka lebar peluang Garuda Muda lolos ke babak gugur Piala Asia U17, namun juga memastikan skuad Garuda mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tentu bagi Indonesia ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Apalagi kelolosan ke Piala Dunia U17 ini merupakan yang pertama kalinya dalam jalur kualifikasi. Maka tak heran jika keberhasilan Garuda Muda lolos ke Piala Dunia ini menjadi pusat perhatian dunia internasional. Kini media-media internasional sedang tertuju kepada skuad Garuda Muda berkat kemajuan sepak bola Indonesia yang bisa dibilang begitu pesat. Beberapa media besar di Asia seakan tak percaya dengan apa yang dilakukan anak asuh Nova Arianto tersebut. Mulai dari media-media Arab Saudi, media Vietnam, hingga Thailand pun tak luput menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17 yang berhasil menembus ke Piala Dunia. Para media tersebut kompak merasa tak menyangka jika tim yang peringkat FIFA-nya saja tidak masuk 100 besar dunia, tapi bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Di balik itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon berkelas atas keberhasilan timnas Indonesia U17 memastikan tempat di Piala Dunia U17. Seperti yang diketahui, gelaran Piala Dunia U17 sendiri akan digelar di Qatar pada November 2025 mendatang. Skuad Garuda Asia mengunci satu tiket ke putaran final Piala Dunia setelah mengalahkan Yaman 4-1 malam kemarin. Kemenangan tersebut membawa timnas Indonesia U17 menjadi pemuncak klasemen grup C. Timnas Indonesia sejauh ini mengumpulkan 6 poin, setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan Korea Selatan di laga pembuka. Erick Thohir pun memberikan tanggapan atas hasil luar biasa yang didapat skuad Garuda Asia ini. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Erick Thohir mengucapkan selamat atas pencapaian tim arahan Nova Arianto tersebut. Pada unggahan tersebut, Menteri BUMN itu juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan kali ini. Selain kepada para pemain, ucapan terima kasih khusus juga disampaikan Erick Thohir untuk staf kepelatihan, orang tua pemain, hingga supporter yang terus memberikan dukungan bagi skuad Garuda. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tangan Digi Nova Arianto. Seperti yang sudah diketahui, timnas Indonesia U17 sedang berlaga di Piala Asia U17. Di turnamen ini, Garuda Muda dipimpin oleh sosok Nova Arianto, yang sebelumnya menangani timnas Indonesia U16 di turnamen ini. PSSI memberikan target yang cukup besar bagi Garuda Muda,
Skuad Garuda ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada akhir tahun nanti. Target itu berhasil dipenuhi oleh Nova Arianto. Beberapa saat yang lalu ia menghantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai mengalahkan Yaman dengan skor telak 4-1. Keberhasilan Nova Arianto meloloskan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 bukan hanya memenuhi target dari PSSI. Sang pelatih juga memenuhi harapan dari sang guru Sintayong sejak tahun 2019 silam. Nova Arianto bergabung dengan tim kepelatihan timnas Indonesia di tahun 2019. Ia bertugas sebagai asisten pelatih timnas Indonesia U23 ketika Sintayong datang. Ia tetap dipertahankan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia bahkan menjadi asisten Sintayong di tim U20 dan juga timnas senior. Sebelum pada tahun 2024 kemarin, ia dipercaya menangani timnas Indonesia U17. Keberhasilan Nova Arianto meloloskan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 ini membuat sang pelatih memenuhi harapan dari Sintayong. Seperti yang sudah diketahui, pada awal tahun kemarin, PSSI memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan Sintayong. Nova melalui akun Instagramnya memberikan ucapan untuk pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam unggahan itu, Sintayong mengomentari dan memberikan ungkapan perpisahan kepada Nova Arianto. Terima kasih Nova. Dan saya minta maaf karena saya tidak bisa menemani hingga akhir. Tolong jaga para pemain lokal kita dan bawa mereka ke Piala Dunia. Sampai jumpa lagi dan terima kasih atas segalanya. Begitulah kata-kata Sintayong kala itu. Sekitar 3 bulan berselang, harapan Sintayong untuk melihat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 berhasil dipenuhi oleh sang murid. Meski begitu, Nova Arianto masih punya satu pekerjaan di fase grup Piala Asia U17 2025, di mana ia harus membawa skuad Garuda menang atas Afghanistan. Tentu untuk mengunci gelar juara grup C. Messi, aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere